membahas pengertian MVS atau Mobile Financial Service atau dalam bahasa Indonesia itu layanan keuangan seluler. MVS adalah layanan keuangan yang diakses melalui seluler seperti smartphone. MVS merupakan inovasi teknologi yang memanfaatkan perangkat seluler untuk menyediakan akses ke layanan keuangan. Ini meliputi berbagai aplikasi dan fitur yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, dan penabungan. MVS mencakup berbagai layanan seperti perbankan seluler atau mobile banking, dompet digital atau e-wallet, dan pembayaran digital lainnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara mudah dan aman. Selanjutnya yang saya bahas adalah jenis layanan MVS. Terdapat 3 jenis layanan. Yang pertama adalah perbankan seluler atau mobile banking. Layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi mobile banking memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer, cek saldo, pembayaran tagihan, dan lainnya. Yang kedua adalah dompet digital atau e-wallet. Layanannya memungkinkan pengguna untuk menyimpan saldo digital di perangkat seluler dan digunakan untuk pembayaran di berbagai merchant. Yang ketiga adalah pembayaran digital. Sistem pembayaran yang menggunakan perangkat seluler untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Pembahasan kali ini yaitu fungsi dan manfaat MVS. Pertama adalah kemudahan akses. MVS memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu lagi ke kantor ataupun loket pembayaran. Yang kedua adalah keamanan. MVS dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi biometrik dan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna. Yang ketiga adalah inklusivitas keuangan. MVS membantu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau akses ke layanan perbankan tradisional. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas, yaitu MVS memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah efisiensi. MVS memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan metode tradisional. Berikut penjelasan dari saya. Untuk contoh layanan MVS akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Contoh layanan MVS. Yang pertama adalah transfer uang. Transfer uang antar rekening bank melalui aplikasi m-banking atau dompet digital. Lalu selanjutnya ada pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan, listrik, air, internet, dan tagihan lainnya melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital. Selanjutnya ada pembelian pulsa. Pembelian pulsa dan paket data melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital. Dan yang terakhir ada pembayaran merchant online. Pembayaran di berbagai merchant online melalui dompet digital atau dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Peran MVS dalam inklusivitas keuangan. MVS berperan penting dalam meningkatkan inklusif keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau akses ke layanan perbankan tradisional. MVS membantu meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan pengelolaan keuangan. MVS mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses modal bagi usaha kecil dan mikro. Tantangan dan isu dalam MVS. 1. Keamanan. Potensi penipuan dan pencurian data melalui aplikasi MVS. Yang kedua, literasi digital. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya literasi digital dalam penggunaan MVS. Lalu yang ketiga ada keterbatasan akses. Masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki smartphone atau akses internet yang memadai. Lalu yang keempat ada regulasi atau kebijakan. Peraturan dan kebijakan terkait MVS masih berkembang. MVS terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan modern yang memberikan berbagai manfaat bagi individu, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Nama saya Siti Kurniati, izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu VIP Group.
PT Federal International Finance atau VIV Group adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan sejak tahun 1989 dan merupakan bagian dari Astra Financial Service Division. Awalnya bernama PT Mitra Pusaka Arta Finance. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan seperti sepeda motor Honda sejak tahun 1996 dan kini telah berkembang menyediakan berbagai layanan pembiayaan, termasuk pembiayaan sepeda motor, produk elektronik, furniture, gadget, serta pembiayaan multiguna dan syariah. VIV Group memiliki merek layanan seperti Viva Astra untuk pembiayaan motor, Spectra untuk pembiayaan multiproduk, Dana Astra untuk pembiayaan mikro dan multiguna, serta Amitra untuk pembiayaan syariah, termasuk produk haji dan umroh. Secara finansial, VIV Group mendapat peringkat kredit yang baik dari Fitch Rating dengan rating BBB dan AAA dengan outlook stabil, menandakan kinerja keuangan yang solid dan prospek yang stabil di industri pembiayaan non-bank. Perusahaan ini memiliki jaringan luas dengan sekitar 152 kantor cabang dan melayani lebih dari 2,8 juta pelanggan aktif di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan kapasitas besar dalam menjangkau pasar konsumen. Dari sisi strategi pemasaran, penelitian menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa VIV Group mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnisnya. Strategi agresif yang direkomendasikan termasuk peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi proses transaksi, pembaruan sistem manajemen, optimalisasi aset perusahaan, serta peningkatan promosi dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Secara keseluruhan, VIV Group menempatkan diri sebagai pemimpin industri pembiayaan konsumen dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif yang berfokus pada kebutuhan beragam masyarakat Indonesia. Perusahaan terus beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi untuk mempertahankan pertumbuhan dan relevansi bisnisnya di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih.